Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan akan menuntun bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini juga Tuhan, mohon tuntunan-Mu, mohon penyertaan melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan juga urapi kami semua. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan, menangkap rema yang dari Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Amsal 23 ayat yang ke-17 dan 18. Saya bacakan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan janganlah hatimu iri. Iri itu gimana sih? Iri itu berarti kita ini merasa bahwa orang lain itu kok lebih baik dari aku. Iri ada istilah lain gini, iri tanda tak mampu gitu ya. Tetapi sesungguhnya kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, janganlah iri kepada orang-orang yang berdosa. Mungkin kita mendapati orang-orang berdosa kok hidupnya lebih enak. Orang-orang berdosa hidupnya kok lebih damai. Orang-orang berdosa kok lebih makmur hidupnya. Kok sukses ya? Kok lebih enak ya sepertinya. Coba dikasih Tuhan, janganlah iri kepada mereka. Orang-orang berdosa artinya orang-orang yang di luar Kristus. Orang-orang yang tidak kenal kebenaran. Tetapi firman Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan senantiasa. Ini yang penting. Dengan takut akan Tuhan kita akan mengikuti tuntunan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan kita akan mengikuti perintah Tuhan. Melakukan perintah Tuhan. Dan sesungguhnya kalau kita setia melakukan itu, maka janji Tuhan, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan punya masa depan. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan punya pengharapan. Gak perlu iri kepada orang-orang berdosa, sekalipun seakan-akan mereka hidupnya lebih enak dari kita. Perhatikan, kehidupan yang sesungguhnya bukan hanya di dunia, tetapi masih ada kehidupan yang di sana. Dan orang-orang yang di dalam Tuhan, yang takut akan Tuhan punya harapan. Artinya bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai ke kehidupan kekal. Kita punya harapan itu. Karena itu kita bersyukur. Jangan iri, tapi belajarlah selalu takut akan Tuhan. Ingat, orang-orang yang takut akan Tuhan punya masa depan, punya pengharapan. Coba lihat firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, sebab aku yang berkata ini Tuhan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi Tuhan tahu rancangan-rancangan hidup kita. Bahkan Tuhan punya rancangan-rancangan atas hidup kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah mengenai apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bahkan memberikan hari depan penuh pengharapan. Jadi rancangan damai sejahtera. Sekalipun keadaan mungkin sedang dalam kesusahan, mungkin sedang dalam sakit, mungkin sedang dalam
kekurangan, mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik, bebannya berat mungkin, pergumulannya berat mungkin. Di dalam Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, engkau akan senantiasa punya harapan, engkau punya masa depan. Dengan itulah maka kita nggak perlu takut dan khawatir, sebab hidup kita ada dalam rancangannya. Rancangan Tuhan itu rancangan yang baik, damai sejahtera. Nikmati damai sejahtera, selalu percaya akan firman-Nya. Bahkan dikatakan bukan rancangan kecelakaan. Mungkin kau berkata, lah aku ini gagal, lah aku ini sedang sakit. Apakah ini bukan suatu kecelakaan? Saya mau beritahu saudara, kalau diizinkan Tuhan engkau mengalami itu, mungkin juga engkau mengalami kecelakaan, mungkin juga engkau mengalami kegagalan, mungkin juga engkau mengalami kerugian, mungkin juga engkau sedang sakit, mungkin juga sedang dalam beban berat. Saya mau beritahu saudara, dalam kesesakanmu, dalam keadaan apapun itu, Tuhan tidak pernah lupa akan engkau. Tuhan tetap punya rancangan yang baik untuk hidupmu. Kalau diizinkan itu terjadi, percayalah bahwa itu tidak akan membinasakan engkau. Kalau diizinkan itu terjadi, itu bagian proses kehidupan. Dan percayalah bahwa rancanganmu adalah, yang diberikan Tuhan kepadamu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Ingat, hari depanmu penuh harapan. Sekarang kok seperti ini, ingat, hari depan penuh harapan. Saat kau menyadari, kok aku begini ya, ingat, lihatlah apa yang dikatakan firman Tuhan, hari depanmu penuh harapan. Engkau belum selesai, engkau mengalami kesusahan, engkau mengalami beban berat, engkau mengalami pergumulan. Saya memberitahu saudara, engkau belum selesai. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Ingat, hari depanmu penuh pengharapan. Jangan berhenti sampai di situ. Seakan-akan ya ketika kita istilahnya menggerutu, kita bersungut-sungut, ya meratapi nasib. Kok seperti ini? Saudaraku dikasih Tuhan, engkau belum selesai. Ya, kalau mentok di situ engkau boleh bersungut-sungut. Wong kita belum selesai kok. Ya kan? Di neraka banyak orang bersungut-sungut karena sudah selesai. Kita di dunia ini diberi kesempatan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan janjikan hari depan penuh pengharapan. Ayo semangat. Ayo bangkit kembali. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu menguasai pikiran, hati, bahkan hidupmu. Ingatlah, Tuhan punya masa depan yang penuh pengharapan bagimu. Imani, pegang janji firman Tuhan, dan mulai bangkit dan bersemangat. Tuhan menyertai, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan pasti menolong kita, sehingga kita bisa melewati semua keadaan ini dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami mau terus Tuhan menaruh harapan di dalam Engkau. Sebab Engkau Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kami. Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bahkan hari depan penuh pengharapan. Kami percaya Tuhan, dengan hidup takut akan Tuhan, kami punya hari depan, kami punya pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami. Apapun keadaan setiap kami saat ini, mungkin sedang dalam kesusahan, beban berat, sakit, atau dalam pergumulan apapun, kami percaya kami punya hari depan. Artinya kami bisa melewati semuanya ini, dan kami akan sampai kepada hari depan yang penuh pengharapan, seperti yang Tuhan nyatakan. Terima kasih. Kami bersyukur, kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan selalu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.